Mungkin inilah pernyataanku yang paling puncak dari kekecewaan kita, kekecewaan rakyat Indonesia kepada pemerintahan Prabowo. Presiden kita yang keras kepala, si paling merasa hebat, si paling merasa benar, yang ketika berpidato mulutnya tidak punya saringan, apapun resikonya aku siap. Walaupun kalian tembak kepala aku siap. Inilah puncak dari kritikanku kepada pemerintah Republik Indonesia. Ini yang menghancurkan negara kita. Pindad bikin becak, BRIN bikin sepatu, Polri bikin dapur MBG, TNI bikin proyek Kopdes, Presiden bikin bingung, Wapres bikin apa, DPR RI bikin enak pejabat. Gak ada lagi harapan kita. Kita kesulitan ekonomi, aku juga merasakannya, beras sangat mahal, bahkan aku mengutang. Usahaku juga sekarang macet, bahkan anggota aku kurumahkan gara-gara gak mampu lagi aku. Sakit kita. Jadi aku bingung melihat rakyat Indonesia ini. Ya, kita sudah terlalu sakit dibuat pemerintah. Kenapa kita diam? Apakah kita benar-benar lapar, nggak bisa makan lagi baru kita menggigit, saling menggigit? Atau sebelum hancur Indonesia ini, mari kita bersatu. Prabowo ini yang menghancurkan Indonesia, Prabowo. Dan yang paling kusedihkan, tak satu pun lagi di atas sana yang benar-benar mencintai bangsa ini, termasuk jenderal-jenderal. Kalau kalian jenderal-jenderal, jenderal Polri, jenderal TNI mencintai negara ini, kalian pasti tahu hati nurani kalian pasti berkata, ini salah. Proyek-proyek MBG, proyek Kopdes, menurut kalian benar? Tanya hati nuranimu, jangan nafsumu. Dapur MBG dikelola oleh Polri, dikelola oleh partai-partai. Padahal kalau langsung ke orang tua masing-masing yang membutuhkan, pasti lebih hemat. Nggak perlu SPPG, nggak perlu MBG, nggak perlu BGN. Berapa gaji karyawan ini semua? Berapa fasilitas yang harus dibayar oleh negara, oleh uang rakyat? Kopdes ada yang dibangun di tepi sungai, ada yang dibangun di gunung, di tebing, di hutan. Logika lah dulu. Kalian semua orang berpendidikan loh. Orang-orang yang terlibat pembangunan Kopdes ini. Ayo, aku mati pun aku karena perkataanku ini nggak masalah. Ini kebenaran loh. Ada yang lulusan Akmil loh. Dididik loh. Spesial loh, dididik oleh negara. Kalian itu anak emas negara yang lulusan Akmil, lulusan Akpol. Sadar nggak? Dari segi bisnis, Kopdes ini untung atau tidak? Ini uang rakyat loh. 1,6 miliar per satu Kopdes. Kalau diberikan itu kepada anak-anak, mungkin 1.000 anak-anak sudah bisa kuliah. Sudah bisa menerima pendidikan yang layak. Pahlawan-pahlawan kita tidak pernah berpikir seperti ini. Kok sejahat ini kalian menghabisi uang rakyat? Prabowo Subianto keras kepala. Memang kalau kejahatanmu tidak kuragukan lagi. Ketika 98 kau terlibat penculikan aktivis, tidak kuragukan lagi. Tapi kenapa sekarang tak satu pun yang bersuara yang menentang kekeliruan pemerintah ini? Kemana semua pengamat-pengamat ini? Sepencilat inikah kalian? Sepengkhianat inikah kalian semua? DPR RI. Malah kalian jadi jubir pemerintah, menjilat-jilat pantat pemerintah. Wapres, bisu. Mulai dari dilantik, bisu. Presiden bikin bingung, TNI bikin proyek Kopdes. Kalau tadi proyek Kopdes ini dibangun di tempat yang strategis, laku tidak laku, kami masih terima. Ini ada yang di dekat kuburan, ada yang di tengah hutan, ada yang jauh dari pemukiman. Seperti itukah kita yang bernegara ini? Tidak kalian hargai lagi jasa pahlawan? Jangan kalian tuntut rakyat ini memasang bendera di hari kemerdekaan, sementara kami harus menangis untuk memikirkan perut kami. Kalau aku ya, jujur ya, Bapak Presiden, Bapak Jenderal TNI, Bapak Panglima ataupun Bapak Kapolri, ataupun siapapun pejabat di negara ini, aku lebih bahagia aku mati. Tapi nggak enak bunuh diri.
dosa. Tapi kalau kalian mau menembakku di depan rumahku, nggak masalah. Nggak masalah sama aku. Kenapa kita tidak menghargai jasa pahlawan kita? Kenapa kita nggak menghargai perjuangan nenek moyang kita dulu disiksa oleh Belanda Jepang? Disiksa lo, menderita lo, kerja paksa, kerja rodi, Romusa. Lalu kita mengatasnamakan negara, menggeprek rakyat sendiri, mengatasnamakan hukum. Lalu kita semena-mena membelanjakan uang negara. Lalu ketika ada yang memprotes, kita katakan, kau benci pemerintah, kau anti-anti asing. Rakyat Indonesia, apakah kita harus benar-benar lapar, nggak bisa makan lagi, baru kita bergerak? Kalau kita kompak dari Sabang sampai Merauke, berubah kok pemerintah ini. Tapi kita apa? Ditakut-takuti, ditangkap, diam. Kalau aku, nggak bisa kalian tangkap aku. Kenapa? Aku pasti melawan. Tapi kalau kalian tembak aku, apa boleh buat? Seandainya Jenderal Sudirman masih hidup, pasti jenderal-jenderal di negara ini ditamparnya. Sepengkhianat itukah jenderal-jenderal di negara ini? Tak satu pun yang bersuara, hei, kita salah loh. Hei, mana hati nuranimu? Prabowo Subianto yang begitu cacatnya menjadi presiden masih sanggup menilai dirinya terbaik selama 2 tahun. 38.000 anak keracunan MBG, tak satu pun pejabat di negara ini, mulai dari presiden, wakil presiden, DPR RI, sampai ke jenderal-jenderal, tak satu pun yang bersuara. Hah? Sebuta itukah hati kalian? Segelap itukah hati kalian ketika sudah mendapatkan jabatan dan uang? Hah? Bapak jenderal-jenderal TNI, jenderal-jenderal Polri, DPR RI, presiden, wakil presiden, segelap itukah hati kalian? Sebuta itukah perasaan kalian melihat rakyat kalian sengsara ketika kalian sudah mendapatkan jabatan dan uang? Kalau kalian mau melenyapkan aku, lenyapkan. Itu hadiah terindah. Nggak tahan lagi aku. Seandainya ada yang memberikan bom 1 ton, bawa ini katanya ke sana, ku bawa, demi Tuhan ku bawa, kupikul bom itu, kupikul bom itu. Sakit kali. Sebagai rakyat aku merasakan sakit itu. Berutang sana sini, pinjam modal sana sini. Lalu aku harus melihat pemerintah berpesta, Prabowo berpesta, jalan-jalan ke luar negeri menghabiskan anggaran, pejabat-pejabat rapat di hotel-hotel mewah. Kasih aku bom 1 ton, kupikul, ku bawa, kupastikan itu sampai ke tujuan. Sakit loh, sakit. Bapak-bapak jenderal TNI, bapak-bapak jenderal Polri, kenapa satu pun kalian tidak ada yang tergerak hatinya melihat kekacauan Indonesia ini? Nenek moyang kita dulu berdarah-darah, sama kita dulu ya, nenek moyang kita dulu sama. Polisi, tentara zaman dulu, TKR, sama, berjuang melawan penjajah. Sekarang ketika ada rakyat menyuarakan ini tidak benar, harusnya begini, malah kalian anggap kami ini yang dibayar asing. Sakit loh rakyat ini, sakit. Inilah mungkin pesan terakhirku. Dan aku tidak akan mau lagi berkata-kata. Tapi kalau ada yang mengajak aku berperang, mengangkat senjata, atau memikul bom 1 ton, aku siap. Demi Tuhan aku siap. Aku muak melihat semua ini. Aku muak. Aku tidak menantang, tidak. Tapi kalau kalian tidak punya hati nurani sedikit pun, kami tidak akan mau menonton kehancuran ini. Tidak akan mau.